Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dari kelas 1A Program Studi Agroindustri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil studi kasus saya mengenai korupsi Jiwasraya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan terkait keuangan negara masih menjadi polemik dalam praktik penegak hukum. Asuransi Jiwasraya yang merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami tekanan likuiditas sehingga perseroan tercatat negatif 23,92 triliun rupiah pada September 2019. Di tahun 2020, kasus korupsi asuransi Jiwasraya bahkan disebut sebagai kerugian besar bagi negara oleh BPK yang mencapai hingga belasan triliun rupiah. Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah untuk kembali sehat. Ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru saja mencuat. Jika diruntut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga yang tinggi sekitar 9-13%. Pada 2018, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot dari jabatannya. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama Mei 2018. Pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober sampai November 2018, masalah Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Heksana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk kembali sehat. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun rupiah, sedangkan kewajibannya mencapai 50,5 triliun rupiah. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun rupiah. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun rupiah. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagungan, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Pada Desember 2019, penyidikan Kejagungan terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko imbasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Terdakwa dari kasus korupsi asuransi Jiwasraya tahun 2010 sampai 2018, yaitu Peter Rasiman divonis 20 tahun kurungan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menilai Direktur PT Himalaya Energi Perkasa itu melakukan tindakan korupsi bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang. Pada perkara ini, Majelis Hakim menilai Peter terbukti mengatur serta mengendalikan lawan transaksi dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksadana di Jiwasraya pada periode 2008 sampai 2018. Perbuatannya itu dilakukan bersama 6 terdakwa lainnya, yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, ia dituntut 20 tahun kurungan penjara, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya tahun 2013 sampai 2018,
Hari Prasetyo dituntut kurungan penjara seumur hidup. Sedangkan kerugian negara atas kasus ini mencapai 16,807 triliun rupiah. Kerugian itu terdiri dari 12,157 triliun rupiah dari investasi reksadana dan 4,65 triliun rupiah dari pembelian 4 saham direct Bank Jawa Barat, PP Properti, Semen Batu Raja, dan SMR Utama. Hukuman Peter lebih rendah dibandingkan hukuman yang dijatuhkan pada 6 terdakwa sebelumnya. Hendrisman, Hari, Syahmirwan, Beni, Heru, dan Joko divonis seumur hidup penjara. Sementara itu, terdakwa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Fakhri Hilmi dijatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara. Dampak masif pada korupsi Jiwasraya tergolong dalam dampak ekonomi karena lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi Jiwasraya ini sangatlah mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi negara karena di bidang ekonomi yang seharusnya dijadikan untuk kepentingan bersama dalam membangun di berbagai sektor ekonomi akhirnya tidak terlaksana dikarenakan oleh tindakan korupsi ini. Dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung menghambat pertumbuhan investasi. Para investor pun mulai tidak percaya untuk menanamkan investasinya karena adanya tindakan korupsi ini. Sungguh hal tersebut sangat menyulitkan suatu negara untuk maju. Kondisi pada suatu negara yang korupsi akan membuat pengusaha mulai meninggalkan karena investasi dalam negara yang korup akan sangat merugikan bagi para investor. Solusi dalam kasus ini ialah seharusnya PT Asuransi Jiwasraya atau Persero jangan terlalu menawarkan produk dengan bunga tinggi yang bisa merugikan perusahaan. Perusahaan seharusnya juga lebih menjaga kepercayaan nasabah dengan menanamkan dana atau investasi para nasabah di saham-saham yang memiliki kualitas tinggi atau pasar yang kuat dan stabil serta melaporkan laporan keuangan secara transparan sehingga tidak terjadi kasus gagal bayar nasabah seperti kasus ini. Sekian presentasi mengenai studi kasus korupsi Jiwasraya yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.